Nah, saat ini beberapa tantangan konservasi badak Jawa tentunya tidak terlepas dari populasi, karena saat ini badak Jawa masih berstatus critical endangered dan juga sudah sangat rentan karena populasinya yang memang hanya berada di satu tempat. Konservasi badak Jawa di Ujung Kulon tentunya disupport sama banyak partner, sama multi stakeholder. WWF Indonesia bekerja sama dengan Menteri Kehutanan dan juga Balai Taman Nasional. Tentu juga dengan mitra yang memang sudah sejak lama juga bekerja di sini, Yayasan Badak Indonesia, YABI, Alert, dan beberapa juga Balai Taman Nasional bekerja sama dengan IARI dan JSI. Ancaman utama terkait dengan habitat yang terfragmentasi, tempatnya hanya ada satu-satunya, kita Taman Nasional, itu pun tidak semua wilayah. Jadi saat ini kondisi core habitat badak Jawa itu hanya 30% yang cukup layak sebagai tempat hidupnya badak, karena didominasi oleh invasi spesies langkap namanya. Dan di samping itu berapa tahun terakhir perburuan yang masih ada, dan juga perkawinan inbreeding yang terjadi di badak Jawa. Jadi tantangan terbesar di Taman Nasional Ujung Kulon pertama adalah memastikan bahwa badak Jawa itu tetap ada, terganggu dari macam-macam hal-hal yang berbahaya seperti perburuan. Tantangan yang kedua adalah masalah DNA. Jadi DNA ini sudah menghantui badak Jawa dengan kondisi cuma ada 2 haplotype, 1 sama 2. Sekarang inbreeding depressionnya itu hampir 56% untuk haplotype 1 dan untuk haplotype 2 6%. Apabila DNA-nya masih seperti ini, maka dalam tempo 50 tahun akan punah dengan sendirinya. Yang ketiga itu adalah masalah penyakit. Terakhir masalah disaster. Yang WWF saat ini komitmen dengan Kementerian Kehutanan, dengan Balai Taman Nasional, dan juga dengan mitra lain yang pasti memastikan bahwa proteksi full yang ada di kawasan baik terestrial dan marine itu terus dilakukan, sehingga ketika ancaman perburuan itu bisa dihentikan. Yang kedua, kita memastikan bagaimana beberapa kelompok badak, ya, ada 3 klaster di dalam satu zona inti itu memang bisa terhubung. Jadi habitatnya kita pulihkan, koneksinya kita bangun, tanamannya kita perbanyak. Kita itu ada 3 yang dikerjakan saat ini. Pertama adalah teknik perlindungan. Jadi kita menggunakan sistem yang paling canggih, kita menggunakan drone thermal, kita menggunakan patroli yang tidak terputus, kemudian kita menggunakan patroli perairan. Kita juga memasang kamera monitoring kurang lebih 200. Kita juga sekarang sudah merambah ke teknologi DNA dan AI. Kedua, untuk memastikan berikutnya adalah kita selalu memonitor kondisi badak Jawa. Kemudian kita juga mengecek kesehatannya dari kotorannya. Jadi kita minimal mengetahui kondisi badak Jawa secara update, apa masalahnya, baik itu dari kesehatan maupun dari cara dia makan. Di dalam monitoring ini juga kita membangun kesesuaian habitat untuk pakannya, karena sisanya itu sudah tertutupi oleh langkap. Maka kita harus mengeradikasi langkap ini dan membangun koridor penghubung antara niche atau habitat-habitat kecil dari habitat badak Jawa ini dengan habitat badak Jawa yang lainnya, sehingga dia terkoneksi. Saat ini kami dari WWF Indonesia tentunya berterima kasih banyak dengan Agoda, dengan teman-teman WWF Singapura, karena tahun lalu kita kembali lagi untuk memang berkontribusi dalam upaya konservasi badak Jawa. Agoda dan WWF Singapura merupakan donor pertama kami yang memiliki komitmen besar untuk menjaga satu-satunya species yang ada di dunia, dan 1 hektar restorasi, 1 upaya penanaman pohon, 1 rupiah untuk melakukan patroli yang tentunya sangat berarti dalam upaya konservasi yang dilakukan di sini. Harapan kita kehadiran spesies ini itu dapat lestari, populasinya terjaga dan juga layak untuk generasi selanjutnya, dan kehadiran ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan dan juga bagi seluruh Indonesia.